Support channel ini lewat like, komen, dan subscribe ya. Share juga bila bermanfaat, serta aktifin loncengnya biar dapat updatean terbaru. Halo my boss, selamat datang di channel Dailyscape. Buat para my boss yang nggak mau ribet kultur kutu air dan punya makna, misalkan yang nggak mau ribet bikin racikan, green water, kotoran hewan, pokoknya sesuatu yang agak susah dan menurut my boss agak ribet dan bau. Kali ini saya hanya menggunakan satu bahan yang para my boss mungkin sudah tidak asing. Ya, ini ragi my boss. Ragi di sini adalah ragi instan ya. Jadi bukan yang sudah dibikin tape ataupun dibikin tempe. Mau merek apapun sama, karena saya tidak ada sponsor ya untuk ragi instan ini ya my boss ya. Sebelum saya jelaskan dulu, tank yang saya pakai adalah tank 50 literan yang pakannya hanya ragi saja. Dan perkembangan kutu air dapnia makna ini sudah sekitar 1 bulan lebih. Nah, ini juga sudah saya berikan ke ikan saya my boss. Tapi ada beberapa poin penting yang mesti my boss simak hingga akhir video biar kulturnya lancar. Serta ada hal yang unik mengenai dapnia makna ini karena sedikit berbeda dengan yang saya kembangkan di outdoor my boss. Nah, ini adalah kultur dapnia makna outdoor ya, dengan pemberian makan green water. Ini akan saya coba masukkan ke wadah kultur sebagai perbandingannya my boss. Kalau dilihat dari dekat, memang dapnia makna ini tampak pucat ya my boss ya, dibandingkan yang makannya green water. Dan ukurannya agak kecil sedikit my boss. Tapi set-set saja sih menurut saya. Dan ini hasil perkembangbiakannya loh di wadah kultur indoor ini. Sebagai bukti kutu air dapnia makna ini berkembang, nah yang kecil-kecil putih-putih itu merupakan anaknya my boss. Nah, karena memang waktu saya masukkan starter dapnia makna ini, saya ngambilnya cuma indukan saja. Dan saya tidak membawa anakan seperti ini ya my boss ya. Sering sekali takaran untuk pakan dapnia makna ini yang pikirnya kalau ditaruh lebih banyak pertumbuhannya makin bagus. Sebenarnya statement itu salah my boss. Karena dapnia makna ini butuh proses untuk berkembang juga dan nggak bisa langsung booming. Dan saya juga bingung kalau ada konten yang mengatakan bisa booming langsung. Nah, itu jadi pertanyaan saya juga my boss. Karena setiap kultur itu kita butuh proses, kita butuh wadah, dan kita harus jaga kualitas airnya. Ya, beda dengan kultur outdoor yang lahannya luas, tidak terbatas. Kalau my boss tinggal berikan pakan over, biasanya bisa mengendap di tanah. Kalau misalkan kultur indoor itu nggak bisa my boss. Jujur saja pemberian pakan untuk kultur indoor ini my boss, saya memberikannya 2 kali sehari. Dibanding my boss memberikan pakannya 1 hari sekali. Ya, karena pemberian pakan 1 hari sekali itu kan berarti pakannya harus diberikan agak banyak biar kutu airnya bisa makan dalam waktu yang lebih panjang gitu. Nah, proses tersebut bisa menyebabkan kualitas air lebih cepat rusak my boss. Dalam waktu 1 bulan aja, 1 gram aja saya rasa nggak sampai nih my boss. Benar-benar hemat sekali. Padahal untuk 12 gram ragi instan ini harganya ya ribuan aja. Takaran pemberian pakannya, saya berikan contoh my boss. Di sini saya siapkan 2 wadah kecil ya. Sebenarnya ini untuk pengadukannya sih my boss. Karena memang ragi itu harus dilarutkan dulu sebelum diberikan. Jadi ragi yang seperti ini saya tuangkan ke sini. Ya, seperti ini my boss. Terus saya larutkan dengan air. Jadi saya ngambil wadah ini aja dan saya tinggal tambahkan seperti ini. Dan aduk-aduk aja my boss. Nah, bila sudah terlarut seperti ini my boss, jadi tinggal dituang aja. Tinggal dituang seperti ini aja. Tidak perlu terlalu banyak my boss.
Misalkan kondisi air dalam 1 hari masih keruh, jangan memberikan pakan lagi my bos, karena air tersebut masih terlarut dengan pakan yang nggak dihabiskan dan punya makna. Yang sebenarnya kalau dibiarin terlalu lama, biasanya airnya akan cepat rusak dan pertumbuhan dan punya makna juga terhambat my bos. Ada baiknya my bos harus kuras airnya dan tinggal tambahkan air baru. Ya kira-kira setengah aja dari wadah kulturnya. Selain itu, dengan para my bos yang memberikan pakan secara teratur, kotoran di bawahnya ini ataupun di dasarnya ini nggak banyak loh my bos. Ya mungkin memang ada pertumbuhan bloodworm di sini, tapi nggak secepat buat my bos yang memberikan takaran banyak-banyak. Ada hal penting lainnya lagi my bos, dimana yang perlu my bos siapkan adalah aerator ya. Aerator ini tugasnya menambah kadar oksigen di dalam air dan juga membuat kutu air dan mana ini lebih aktif, sehingga proses perkembangan atau reproduksinya agak lumayan cepat ya my bos ya. Terus selain itu saya menambahkan karang jahe my bos. Karang jahe ini tugasnya untuk pH buffer ya, karena reaksi dari pakan biasanya pH mudah menurun ya. Jadi saya tambahkan ya 1-2 butir karang jahe seperti ini buat buffer atau mempertahankan pH-nya. Tapi jangan terlalu banyak my bos, karena karang jahe ini bisa upkan pH hingga 9 kalau terlalu banyak. Setelah kita bahas takaran untuk pakan, kemudian ada aerator dan penambahan karang jahe, yang berikutnya ini adalah air my bos. Dengan adanya sifon dan penambahan air baru 2 minggu sekali my bos, ya malas-malas anggap 3 minggu, setidaknya membantu kualitas air terjaga ya, karena ada siklus air baru gitu. Selain itu, biar kondisi kacanya tampak jernih my bos, tinggal tambahkan keong ya 1-2 ekor sudah cukup my bos, biar kacanya bersih dan tidak tumbuh lumut-lumut ataupun kotoran yang bisa buat kutu air dapnya mana ini tersangkut pada kotoran-kotoran atau lumut-lumut yang nempel di kaca. Saya rasa untuk kultur kutu air dapnya mana ini sampai di sini dulu my bos. Bila my bos merasa bermanfaat dan mungkin ada pertanyaan, bisa tinggalkan komentarnya ya. Jangan lupa untuk like dan yang baru mampir untuk subscribe channel ini, serta aktifin loncengnya biar misalkan saya update video terbaru, my bos bisa langsung terima video dari saya. Terima kasih dan salam Sobi.